Saya mulai untuk melanjutkan ya. Jadi kemarin sudah bersama Pak Sony ya untuk materi pilihan interaksi obat ini. Ini sekarang giliran saya ya nanti melanjutkan. Jadi kalau dari saya nanti materinya adalah kalau Pak Sony kemarin mekanismenya dari apa namanya farmakodinamik. Nah, ini saya dari farmakokinetik. Ini kok ada yang minta share lagi output untuk presensi, dan saya share lagi. Monggo silahkan yang belum presensi. Oke. Jadi kita akan bicara bagaimana interaksi obat kalau mekanismenya lewat farmakokinetik. Kalau saya lihat ini peserta mata kuliah pilihan ini kan angkatan 2023 ya. Jadi baru semester 3. Kalau saya hitung itu baru semester 3. Dan pada semester 3 ini sepertinya juga dapat mata kuliah farmakokinetik. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan ketemu juga di mata kuliah farmakokinetik, tetapi nanti jadwal saya yang setelah UTS ya. Jadi yang sebelum UTS itu bersama Bu Purwantiningsih 5 pertemuan. Nanti minggu depan 2 pertemuan yang lain itu bersama Bu Uce ya, Bu Siska. Nah, nanti baru dengan saya setelah UTS nanti. Oke, nah ini tugas ya. Saya yakin kemarin juga ada ya bersama Pak Sony. Jadi nanti juga ada jurnal studi yang kedua. Ini terutama nanti mencari interaksi farmakokinetik. Nah, tugas ini nanti ada presentasinya ya di pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh itu kalau saya hitung ya tanggal 24 September 2010. Tugas ini sama, nanti bisa dibuat per kelompok saja ya. Mau dibuat 8 kelompok boleh ya, atau mau 10 kelompok juga boleh. Dan anggotanya nanti silahkan memilih masing-masing ya. Jadi mau berlima mungkin, ini kan total peserta kan 38 ya. Nah, jadi mungkin kira-kira 3-4 lah nih. Mungkin berdelapan boleh, misalnya kalau 8 kali 5 kan 40 ya. 4 atau 5 orang. Dan nanti pada pertemuan ketujuh itu akan mempresentasikan ya, jurnal studinya. Jadi jurnal studi ini nanti tidak perlu membuat makalah, yang penting jurnalnya ya, artikelnya yang mana gitu yang dipilih, dan itu saja yang nanti disampaikan. Nah, untuk menyampaikannya nanti silahkan dibuat PPT-nya gitu, yang bisa merangkum lah apa saja yang dibicarakan di dalam artikel itu ya. Nanti bisa disampaikan saat presentasi ya, selama 10 menit tiap kelompok ya. Silakan nanti mencari jurnalnya ya tentang studi interaksi obat yang mekanismenya secara farmakokinetik ini. Nah, jurnal dan PPT-nya, jadi jurnal nanti dalam file PDF, PPT-nya juga dalam file PDF ini silakan diupload via Elok ya, maksimal tanggal 22 September 2024. Jadi kemarin sudah beberapa kali ya saya sampaikan untuk mendaftar di course Eloknya ya, karena nanti terkait juga masalah ini ya. Nanti materi saya juga sudah saya sampaikan via Elok, mungkin sudah ada yang sudah terdaftar di Elok, mungkin
sudah bisa melihat materinya. Dan nanti pengumpulan jurnalnya, nanti jangan lupa untuk pengumpulan jurnal dan PPT-nya dikasih aja misalnya ini adalah punya kelompok siapa gitu ya, kelompok 1, 2, dan jangan lupa nanti di PPT-nya disebutkan ya anggota timnya siapa saja untuk biar mengidentifikasi gitu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu anggotanya siapa saja. Nanti kan karena ini interaksi obat, jadi nanti harus ditentukan dulu obatnya ya. Nah, saya minta nanti silahkan berunding masing-masing kelompok ya. Obat yang jadi target gitu, itu harus berbeda gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti kelompok 1 pakai obat apa, yang satu sebenarnya sama gitu. Ya walaupun mungkin artikelnya beda ya, tapi kalau bisa nanti dibuat yang berbeda. Nah, interaksi ini nanti bisa lihat ya obat dengan apa atau dengan obat juga, mungkin obat tradisional, obat herbal gitu ya, atau mungkin makanan, minuman dan lain-lain. Nanti bagaimana ya, apakah mekanismenya ya, karena ini farmakokinetik mungkin studinya apa yang terpengaruh gitu, apakah memang berpengaruh signifikan apa tidak. Kadang-kadang ya bisa saja ya sebuah artikel itu ternyata tidak memberikan hasil yang signifikan, juga boleh nanti hasilnya ya. Kalau memang signifikan mungkin nanti bisa memberikan kesimpulan lah, apa ada kesimpulannya gitu di dalam artikel itu bersifat merugikan atau menguntungkan. Nah, ini berdasarkan dari apa saya cek ya di grup, dari peserta 38. Nah, ini baru 20 orang yang terdaftar ya di kelas ini. Jadi silahkan nanti yang belum mendaftar ya, nanti bisa masuk ke sini. Nah, ini nanti di bagian saya itu materi sudah ada ya. Nah, ini tempat mengumpulkan nanti artikel kelompok dan PPT-nya. Nah, ada satu hal ya, kita mungkin di pertemuan yang ke-7 itu sepertinya tidak mungkin ada diskusi tanya jawab gitu. Jadi hanya setiap kelompok nanti membuat apa ya, presentasikan saja. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan diklik di bagian diskusi kelompok ini ya. Nanti kalau di diskusi kelompok ini nanti sudah ada nih untuk misalnya kalau yang diskusi untuk kelompok 1 ini berarti yang presentasinya kelompok 1 gitu. Jadi nanti silahkan kalau ada pertanyaan atau apa gitu, pertanyaan, komentar atau apa, nanti silahkan ditambahkan di dalam di sini ya. Nanti boleh ditambahkan sehingga nanti yang menjawab juga ya. Jadi kalau ada yang bertanya nanti silahkan yang menjawab juga nanti akan memberikan jawaban di sini ya. Dan ini hanya bisa dibuka oleh kelas yang dasar 2024. Nah, pengumpulan nanti tadi ya maksimal sampai tanggal 22 September jam ya. Ini jam 12 pagi. Jadi nanti silahkan dikumpulkan di situ. Untuk diskusi kelompok ini nanti bisa lebih panjang ya. Jadi mungkin kalaupun kita apa namanya ini nanti mulai tanggal 24 September ya, nanti bisa berjalan kayaknya sampai 1 minggu atau berapa hari gitu. Ini nanti bisa dilakukan di sini. Ya. Jadi kira-kira ini yang kalau apa yang perlu dilakukan itu kalau pas saat diskusi kelompok ya. Nah, terus saya nggak tahu ya, mungkin waktu dengan Pak Sony juga pernah ya. Kalau saya nggak tahu nih, sudah pernah membuka webnya perpustakaan UGM ya. Kalau di perpustakaan UGM ya dengan alamatnya ini ya, dep.ugm.ac.id, nanti kita bisa ke bagian database gitu ya. Nah, nanti kalau kita di bagian database ini, nah ini banyak database ya, mau pakai apa saja boleh gitu.
Nah, ini cara kita untuk mencari jurnal itu bisa lewat sini ya. Misalnya saya ingin mencari lewat Science Direct gitu. Nah, kita apa ya? Kita klik saja. Nah, ini sebenarnya saya sudah ini kalau bisa masuk ke SSO-nya UGM ya. Karena kalau tidak nanti takutnya apa ya? Kita tidak bisa mengakses full artikelnya gitu. Jadi artikel yang fullnya ini kalau bisa nanti terdaftar supaya nanti bisa dibuat akunnya. Ya. Nah, nanti kalau mau mencari artikel tinggal ditulis saja. Ini kebetulan saya tadi sudah mencoba ini ya, amlodipin. Nah, jadi target saya kemarin tadi itu amlodipin gitu. Ditambah kata N gitu ya, drug interaction, ditambah kata N lagi, farmakokinetik ya. Tambah N lagi farmakokinetik. Ini kalau saya searchkan itu ya, yang terkait dengan studi interaksi obat ya. Obatnya adalah amlodipin. Nanti terkait dengan farmakokinetik nih langsung keluar ya. Nah, ini contohnya nih. Namun modulatif the farmakodinamik farmakokinetik amlodipin pada tikus yang hipertensi. Ini kalau mau lihat artikelnya, ini view PDF-nya bisa nih ya. Ini full paper. Tinggal kita klik gitu. Nah, ini artikelnya cukup satu aja nanti ya. Jadi nggak usah berbagai macam studi gitu. Cukup Anda nanti satu kelompok, ini kan amlodipin ya. Jadi kalau bisa nanti jangan pakai amlodipin ya, pilih saja obat yang lain. Nanti silahkan dicari. Ini kan saya yang beri contoh dengan menggunakan kata amlodipin. Nanti mau pilih satu aja artikelnya, mana yang kira-kira kelompoknya itu tertarik untuk dijadikan bahan materi yang akan disampaikan gitu ya kepada kelompok lainnya ya, nanti disampaikan selama ini. Bentar ya. Jadi sekalian aja nanti untuk karena ini baru berdasarkan sekalian mulai apa ya istilahnya mengetahui banyak obat gitu, nanti anda bikin mau apa obatnya gitu ya. Ini bisa jelas. Ada juga yang pakai ini ya, PubMed. Nah, PubMed ini juga bisa nih kita gunakan ya. Jadi kalau saya gunakan tadi kunci yang sama gitu, nanti dimasukin saja di sini. PubMed. Nah, ini langsung. Nah, ini kebetulan tadi, jadi kita bisa milih free full text gitu. Jadi full text-nya yang bergratis. Nah, jadi dipilih saja ya. Kalau mau dipilih, kemudian nanti. Nah, di sini kalau di sini lebih sedikit, memang di PubMed itu jumlah jurnalnya tidak banyak ya. Sehingga kalau di sini hanya ketemunya 32. Pada tadi kalau di Science Direct itu bisa ketemu dengan kata kunci yang sama 2194 gitu. Nah, tapi ya ini nggak tahu apakah semua bisa full text apa tidak ya. Tapi kalau saya lihat nih view PDF-nya semua muncul ini. Bisa muncul ini berarti bisa diambil ya. Nah, jadi mau bisa lewat apa web perpustakaan tadi ya. Kalau kalau akses di kampus sih ya akan lebih mudah karena pasti akan full access ya. Jadi bisa ya buka aja webnya. PubMed ini gratis ya, tapi tidak semua artikel itu. Jadi kalau kita tandai yang free saja ya, nanti dia akan langsung kelihatan nih free pada PMC artikel gitu. Jadi tinggal pilih aja satu artikel ya, tidak usah banyak artikel. Nanti silahkan pilih satu. Karena amlodipin sudah saya jadikan contoh ya, nanti silahkan dicari obat lain. Nanti mungkin diskusikan aja rembuk satu kelas itu. Oh, kelompok satu sih ya, mana anggotanya, kelompok dua nanti terus
mendiskusikan sendiri obat apa yang mau dipilih. Nanti monggo saja. Ya itu saya kira ini untuk terkait tentang jurnal study clock-nya ya. Jadi untuk jurnal untuk study clock yang kedua, nanti artikel apa yang dipilih, satu artikel saja nanti dibaca ya, dipahami, nanti dibuatkan PPT-nya, itu nanti disampaikan selama 10 menit. Jadi apa yang bisa kita temukan dari artikel itu, obat apa yang dijadikan target. Saya kira itu ya. Apakah ada hal yang mau ditanyakan mungkin terkait jurnal studi keduanya ya? Kalau tidak, kita masuk ke materi sekarang ya. Nah, jadi materi yang saya ambil ini nanti ada beberapa dari textbook ini ya. Jadi misalkan nanti untuk belajar, kalau ada yang ingin belajar lebih, bisa membaca beberapa textbook ini untuk dijadikan referensinya. Oke, kalau kita bicara tentang farmakokinetik ya, itu berarti belajar tentang nasib obat di dalam tubuh. Farmakokinetik, nah ini, dan farmakodinamik ya. Jadi kalau kita memberikan obat gitu ya, dengan dosis ya tertentu, tentunya dosis pada kisaran dosis terapinya gitu ya, dengan cara pemberian tertentu. Ya, apakah pemberian secara ekstravaskuler atau intravaskuler ya, nanti pada pasien, maka apa yang akan dialami obat itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh. Nah ini kita bicara dan nanti nasib obatnya itu bagaimana di dalam tubuh ya. Maka ada ATME yang terjadi ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah ini yang dipelajari di farmakokinetik ya. Hasil dari mekanisme proses absorpsi ini nanti akan kita bisa melihat dari kalau di farmakokinetik kan selalu akan belajarnya ini ya, melihat profil pada obat di dalam darah terhadap vaksin gitu ya, sebelum akhirnya obat itu menimbulkan efek farmakologi atau farmakodinamik setelah berinteraksi dengan reseptor gitu. Jadi yang kita pelajari kan selalu di sini. Nanti kalau kita belajar di farmakokinetik ya, kalau kita punya data hasil pengukuran kadar obat di dalam darah atau di dalam plasma terhadap waktu samplingnya ya, kita lihat profil kurva CV terhadap versus T-nya itu, nanti kita bisa melihat gitu. Nah ini tentunya kalau ada perubahan mungkin karena ada yang lain gitu, nanti bisa saja akan mempengaruhi proses ATME ini, dan akhirnya bisa berpengaruh, kita bisa melihat nanti ya, bisa melihat ada perubahan pada profil pada obat di dalam darahnya gitu. Nah jadi nanti kalau studi di artikel itu banyak mungkin yang dilihat ini ya, terjadi perubahan nggak pada profil kadar obatnya. Kalau berubah berarti kemungkinan misalnya yang kita harapkan seperti kurva B gitu ya, ternyata setelah ada terjadi interaksi dengan obat lain atau hal yang lain, mungkin bisa jadi kurva A atau jadi kurva C gitu. Nah ini kalau ada perubahan ini berarti proses ATME-nya ada yang mengalami perubahan. Mungkin akan diukur dengan melihat parameter farmakokinetiknya kan gitu. Yang mana yang berubah. Itulah nanti studi interaksi yang akan kita lakukan. Jadi ini pendahuluannya ya, ketika seorang pasien yang mengalami mungkin multipatologik ya, multipatologik itu berarti ya dia punya beberapa penyakit ya, terutama kalau sudah berumur mungkin ada beberapa penyakit kronis ya, ada hipertensi, ternyata juga DM misalnya, atau mungkin ada hiperkolesterol ya, asam urat, ada gangguan pada jantung, pernah mengalami stroke misalnya ya.
ada gangguan pada ginjal misalnya. Nah, ini sangat dimungkinkan bahwa pasien itu nanti akan menggunakan lebih dari satu jenis obat ya. Kadang-kadang bisa terjadi loh ya, bahwa pasien itu menggunakan obat 8 sampai 12 macam. Menggunakan lebih dari satu macam obat, ya biasanya punya istilah di polifarmasi ya. Ini akan membuka peluang obat akan bisa saling berinteraksi. Jadi ada obat A, ada obat B bisa aja saling berpengaruh gitu. Atau obat A mempengaruhi obat B, obat B tapi tidak berpengaruh pada obat A itu mungkin ya. Jadi semakin banyak jenis obat yang digunakan, semakin besar peluang terjadinya interaksi obat dan mungkin nanti bisa menimbulkan risiko ya yang bisa dialami oleh pasien. Akibat yang dialami pasien ya bisa bervariasi ya. Mungkin ringan, ada gejala klinisnya mungkin tidak teramati, berarti secara klinis mungkin tidak berpengaruh signifikan gitu. Tapi ada yang sampai berat ya, menimbulkan risiko yang parah ya pada pasien, bahkan mungkin fatal gitu, bisa menimbulkan kematian. Hasil interaksi obat dapat mengubah efikasi atau meningkatkan toksisitas suatu obat. Nah, jadi bisa aja mengubah efikasi ya. Efikasi itu berarti efek farmakologinya gitu, atau efek terapi yang diharapkan itu berubah ya. Atau malah adanya interaksi ini bisa meningkatkan toksisitas dari obatnya, jadi menimbulkan gejala toksik. Nah, ini nanti menyebabkan tujuan terapi bisa saja menjadi tidak tercapai. Mekanisme interaksi obat ya, interaksi obat secara in vivo. Nah, secara in vivo itu berarti obatnya memang ada di dalam tubuh pasiennya ya. Jadi obatnya memang diminum gitu. Nah, di sini bisa aspek farmakokinetik atau aspek farmakodinamik. Kalau aspek farmakokinetik berarti interaksi terjadi selama proses ATME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi obat. Yang di mana risikonya mungkin menyebabkan kadar obat lebih tinggi dari KTM sehingga toksik atau lebih rendah dari KIM sehingga tidak berefek ya. KTM, KIM mungkin pada gambar tadi ada tuh ya. Kita lihat, nah ini ya garis-garis putus. KTM ini adalah konsentrasi toksik minimal, KIM konsentrasi efektif minimal. Jadi itu antara KTM dan KIM itu berarti itu adalah rentang konsentrasi terapeutik dari obat ya. Kalau lebih dari KTM berarti akan timbul gejala toksik ya, seperti pada kurva A. Kalau kadar obatnya di bawah KIM ya konsentrasi efektif minimal ini malah berarti obatnya tidak memberikan efek. Tuh. Aspek farmakodinamik. Nah, ini yang kemarin sudah dibicarakan. Ini terjadi, interaksi terjadi pada target obat atau reseptornya, biasanya dengan mekanisme kompositif yang menyebabkan efek aditif atau efek sinergis. Interaksi juga bisa terjadi secara in vitro. Nah, ini di luar tubuh pasien ya. Artinya dia belum digunakan obat itu, tapi mungkin karena ada proses apa ya, pencampuran misalnya ya, terjadi sebelum obat diberikan kepada pasien, yaitu ketika obat satu dengan lainnya dicampur. Nah, jadi ada pencampuran ya, atau ketika obat dilarutkan ke dalam larutan infus misalnya. Ini adalah interaksi farmaseutik. Nah, yang kita bicarakan interaksi obat pada proses farmakokinetik. Interaksi obat farmakokinetik. Nah, jadi yang nanti disorot itu selalu adalah konsentrasi obatnya berubah. Konsentrasi obat di dalam darah atau di dalam plasma ya. Interaksi obat farmakologi ini terjadi ketika satu obat mengubah konsentrasi sistemik obat lain. Mengubah seberapa banyak dan berapa lama obat tersebut berada di tempat kerja. Nah, jadi nanti akan berpengaruh ke sana ya. Yang akhirnya bisa berpengaruh pada farmakodinamik dari obatnya. Farmakokinetik adalah apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Ini definisi ya. Saya yakin waktu di
awal ya, mata kuliah farmakokinetik sudah diinformasikan farmakokinetik itu apa sih gitu. Ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh ya, atau di dalam badan. Interaksi farmakokinetik terjadi ketika proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat objek ya, yang diubah oleh obat interaktan gitu. Nah, jadi obat yang mampu mengubah profil farmakokinetik suatu obat yang lain, ya, itu disebut obat interaktan. Nah, jadi kita kembali ke gambar tadi ya. Jadi ini ada obat satu ya yang kita berikan dan ternyata bersamaan dengan obat kedua gitu ya. Yang ini sebagai interaktan. Obat satu diberikan kepada pasien yang menghasilkan kadar di dalam darah berada dalam kisaran terapeutiknya. Dalam kisaran terapeutik. Jadi konsentrasi obat berada dalam kisaran terapeutik ya, mulai yang saya tunjukkan ini sampai maksimum turun lagi. Ini berarti obat ini mampu memberikan efek terapi. Ya. Kadar dapat dipengaruhi oleh obat kedua sehingga bisa melebihi KTM. Nah ini KTM, melebihi KTM kurva A atau lebih rendah dari KIM kurva C. Ya. Perubahan kurva D menjadi A atau C merupakan pengaruh interaktan pada proses akmal obat. Nah, jadi kita mungkin melihatnya bukan pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresinya ya. Menurut studi farmakokinetik yang dilihat mungkin perubahan pada kadar obatnya. Tapi dari perubahan ini, kalau kita nanti menetapkan parameter farmakokinetik obatnya, bisa saja kita melihat oh yang berpengaruh itu pada proses apa. Kecuali kalau memang ada studi yang secara in vitro gitu ya. Jadi dia melakukan interaksi di luar menggunakan sel gitu ya, atau organ atau jaringan. Nah, itu mungkin bisa saja nanti mengetahui mekanismenya seperti apa gitu ya. Ya, kita bicarakan dulu interaksi obat pada proses absorpsi ya. Interaksi pada proses absorpsi obat ini dapat mengubah kecepatan dan jumlah obat yang terabsorpsi. Jadi ada dua parameter ini pada saat proses absorpsi obat ya. Kecepatan absorpsinya dan jumlah obat yang terabsorpsi. Nah, keduanya ini tentu bisa mempengaruhi ketersediaan hayati obatnya ya. Berapa jumlah obat yang akhirnya bisa berada di dalam sirkulasi sistemiknya. Untuk obat yang diberikan jangka panjang, multiple dosing, jadi yang diberikan dosisnya secara tidak hanya satu dosis ya, dosis ganda, multiple. Contohnya misalnya obatnya warfarin, ini suatu antikoagulan ini ya. Perubahan pada kecepatan absorpsi sudah tidak bermakna klinis jika dibanding perubahan pada jumlah total obat yang terabsorpsi. Jadi kalau kita bicara pemberian obatnya secara multiple dose itu, perubahan pada kecepatan absorpsi mungkin sudah tidak bermakna secara klinis. Tapi kalau terjadi perubahan pada jumlah total obat yang bisa terabsorpsi, jadi jumlahnya, nah ini akan bisa bermakna secara klinis. Untuk obat yang diberikan dalam dosis tunggal, ya, contohnya paracetamol. Ya. Paracetamol itu kan analgetik antipiretik, ya, menghilang rasa sakit dan penurun panas. Nah, di mana dibutuhkan konsentrasi tinggi yang dicapai dengan cepat. Penurunan laju absorpsi dapat mengakibatkan kegagalan mencapai efek yang memadai. Jadi kalau obat yang memang biasanya pemberiannya cukup dosis tunggal ya, hanya jika diperlukan saja gitu. Nah ini kita kecepatan absorpsi itu penting ya, karena untuk bisa mempercepat tercapainya konsentrasi yang tinggi ya, supaya obat itu segera bisa memberikan efek terapi yang diharapkan. Nah ada beberapa mekanisme ya kalau kita bicara interaksi obat pada proses absorpsinya. Ada yang karena
efek pada pH gastrointestinal. Jadi pada pH lambung, pH usus ya. Ada dengan mekanisme absorpsi elat ya atau mekanisme kompleks yang lain. Ada perubahan pada motilitas gastrointestinal. Nah, ini gerakan peristaltiknya lambung dan usus. Induksi atau penghambatan pada protein pengangkut obat. Nah, drug transporter protein ya. Atau terjadi malabsorpsi yang disebabkan oleh obat-obat tertentu. Nah, jadi mekanismenya paling tidak ada 5 ini ya. Oke, yang pertama ya kita lihat efek perubahan pH gastrointestinal. Nah, di sini ada beberapa contoh ini ya. Jadi kita akan bicaranya beberapa contoh ini. Ya, sekalian mulai mengenal obat-obatan ya. Antagonis reseptor H2. Antagonis reseptor H2 ya, contohnya simatidin, famotidin, ranitidin. Nah, ini biasanya obat-obat untuk apa ya? Menurunkan asam lambung ya. Jadi, kalau orang mengalami tukak lambung gitu, secara signifikan mengurangi absorpsi ketokonazol melalui saluran cerna, mengurangi absorpsi itrakonazol separuhnya ya, dan posokonazol sekitar 40%. Sedangkan absorpsi fluconazol, poriconazol tidak terpengaruh secara signifikan. Nah, ini golongan azol ini adalah obat-obat untuk jamur, anti jamur. Nah, jadi ternyata golongan antagonis reseptor H2 ini bisa berinteraksi ya. Dia sebagai interaktannya dapat mempengaruhi absorpsi golongan azol, tapi tidak semua ternyata terpengaruh ya. Ketoconazol, itraconazol, ya, posoconazol ini terpengaruh. Yang fluconazol, poriconazol tidak. Nah, jadi tergantung pada jenis azolnya ya. Ini berdasarkan studi ya. Absorpsi kapsul itraconazol dan ketoconazol melalui saluran cerna berkurang secara signifikan oleh antasid ya. Jadi ini yang bentuk sedianya kapsul ya, itraconazol, ketoconazol. Kalau tadi kan dengan antagonis reseptor H2, ternyata itraconazol dan ketoconazol yang bentuk sedianya kapsul juga terpengaruh ini ya, absorpsinya karena ada antasid. Kalau yang bentuk larutan ya, itraconazol, fluconazol, posoconazol tampaknya tidak terpengaruh. Demikian pula poriconazol diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh antasid. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tergantung pada bentuk sediaan juga ya. Nah, ini yang sebagai interaktannya adalah antasid. Ada hal yang lain lagi ya. Bioavailabilitas ketoconazol ya, kapsul itraconazol bukan yang larutan oral ya. Dan posoconazol berkurang. Nah, jadi bioavailabilitasnya berkurang akibat omeprazol dan atau isomerasol. Nah, ini golongan PPI ya, penghambat pompa proton. Ini juga untuk asam lambung ini biasanya. Penghambat pompa proton lainnya diperkirakan berlaku yang sama. Nah, jadi tidak hanya omeprazol, esomeprazol ya. Bioavailabilitas fluconazol, poriconazol nampaknya tidak terpengaruh oleh penghambat pompa proton. Nah, jadi kalau kita lihat ini golongan azol ya, ada yang terpengaruh oleh tadi ya, antagonis H2, kemudian oleh antasid, kemudian oleh golongan PPI gitu ya, penghambat pompa proton. Nah, bagaimana mekanismenya ya? Ketoconazol adalah suatu basa ya yang sukar larut yang harus diubah oleh asam lambung menjadi bentuk garam hidroklorida yang larut. Nah, jadi penting peran asam lambung ya untuk biar ketoconazol ini bisa menjadi bentuk garam hidroklorid ya yang nanti larut sehingga akan bisa terabsorpsi ya.
Obat-obat yang mengurangi keasaman lambung seperti tadi ya, antagonis reseptor H2, PPI, antacid. Nah, ini nanti meningkatkan pH lambungnya, sehingga nanti pelarutan ketokonazol meningkatkan pH lambung, sehingga pelarutan ketokonazol dan absorpsinya bisa menjadi berkurang. Ya. Nah, itu secara mekanisme seperti itu. Absorpsi kapsul itraconazol, mungkin posoconazol juga dipengaruhi oleh perubahan pada pH lambung. Ya. Absorpsi fluconazol, poriconazol tidak dipengaruhi oleh penurunan keasaman lambung. Nah, jadi tergantung pada jenis azolnya ini ya. Nanti jamurnya yang mana. Oke, mekanisme kedua tadi. Ada absorpsi, kelasi, atau mekanisme kompleks yang lainnya. Arang aktif. Arang aktif ini biasanya untuk anti diare ya. Activate Carpoal dimaksudkan untuk bertindak sebagai agen adsorben ya dalam usus untuk pengobatan overdosis obat. Ya, betul ya. Selama proses absorpsi bisa kalau untuk atau untuk menghilangkan bahan lain. Nah, ini ya. Kalau untuk anti diare ya dia bisa menyerap gitu ya, menyerap racun. Namun tidak mau hal ini dapat mempengaruhi absorpsi obat yang diberikan dalam dosis terapeutik. Ya, jadi ya harus hati-hati nih. Kalau kita memberikan obat anti diare ya yang mengandung arang aktif, ternyata kita menggunakan juga obat yang lain. Bisa saja nanti obat yang lain ini terpengaruh absorpsinya. Ya. Antacid juga dapat berperan sebagai absorben juga untuk sejumlah besar obat. Namun seringkali terdapat mekanisme interaksi lain yang terlibat. Nah, jadi antacid ini juga bisa nih berperan sebagai adsorben ya, penyerap gitu. Jadi dia mengikat ya. Kalau tadi kan antacid di mekanisme yang pertama kan dia bisa mempengaruhi pH lambung, tapi kalau di sini ternyata dia bisa berperan juga sebagai adsorpsi. Antibakteri tetrasiklin dapat berikatan dengan sejumlah ion logam di valen dan trivalen, seperti kalsium, aluminium, bismut, zat besi ya, ditemukan dalam produk susu maupun obat antacid misalnya, untuk membentuk kompleks yang diabsorpsi dengan buruk. Nah, jadi sulit diabsorpsi ya, dan efek antibakterinya nanti bisa berkurang. Antibakteri tetrasiklin. Nah, jadi kalau digunakan bersama obat antacid atau produk susu, nah ini nanti terbentuk kompleks ya. Dan ternyata absorpsinya itu jelek ya. Sehingga nanti efek antibakterinya bisa berkurang. Nah, ini ya contohnya profil kurva konsentrasi tetrasiklin di dalam serum terhadap waktu ya. Yang dot hitam ini adalah yang tanpa ada interaktan ya. Yang garis putus-putus ini yang ada interaktan. Nah, jadi terpengaruh ya, konsentrasi obatnya turun. Yang artinya ini kan di dalam serum, di dalam plasma berarti yang sudah bisa terabsorpsi. Hanya berarti menunjukkan ada penurunan jumlah yang terabsorpsi ya, kadarnya jadi turun gitu. Dan itu terjadi karena itu tadi ya, terbentuk kelat atau terbentuk kompleks. Penurunan yang nyata dalam biokapabilitas penisilamin. Ini penisilamin obat lain lagi. Gini ya, untuk mengobati rheumatoid arthritis yang disebabkan oleh beberapa antasida. Tampaknya juga disebabkan oleh kelasi, meskipun absorpsi mungkin berperan. Nah, jadi ada interaksi juga nih antacid dengan penisilamin ya, dengan mekanismenya terbentuk kelat atau juga absorpsi ya, adsorben. Yang lain lagi di sini ada kolestiramin ya. Ini adalah suatu resin pertukaran anionik untuk mengikat asam empedu dan metabolit kolesterol di usus. Nah, jadi ini obat anti kolesterol ini sebenarnya ya, kolestiramin. Dapat mengikat juga sejumlah besar obat
Nah, contohnya obat yang bisa terpengaruh di sini ada digoxin, ya, warfarin, levothyroxine, nah, sehingga bisa mengurangi proses absorpsi obatnya. Jadi perlu hati-hati penggunaan kolesteramin, ya, sebagai anti kolesterol dengan obat-obat yang mungkin terpengaruhnya seperti di sini digoxin, warfarin, dan levothyroxine. Nah, mekanisme yang berikutnya, yang ketiga, ada perubahan pada motilitas gastrointestinal, jadi pada lambung dan ususnya. Karena sebagian besar obat diabsorpsi di bagian atas usus halus, usus halus, ya. Obat interaktan yang dapat mengubah laju pengosongan lambung dapat mempengaruhi absorpsi obat lain, ya. Contohnya di sini ada propantelin, ya. Ini suatu antimuskarinik yang mampu menunda pengosongan lambung sehingga nanti akan dapat mengurangi absorpsi parasetamol, ya. Metoclopramid ini efek sebaliknya. Jadi kalau propantelin menunda pengosongan lambung, metoclopramid ini malah mempercepat pengosongan lambung. Nah, jadi nanti efeknya bisa berbeda, ya. Namun jumlah total obat yang diabsorpsi tidak berubah. Nah, ini dia, ya. Jadi hanya ada penundaan, ya, proses absorpsi. Jadi nanti untuk mencapai konsentrasi maksimumnya, Tmax-nya itu akan terpengaruh gitu. Tapi kalau dari jumlah total obat yang diabsorpsi ini tidak tetap atau tidak berubah. Obat-obatan dengan efek anti-muskarinik menurunkan motilitas usus juga, ya, sehingga dapat meningkatkan absorpsi obat lain. Mungkin karena meningkatkan waktu yang tersedia untuk pelarutan dan absorpsi. Tetapi dalam kasus levodopa dapat mengurangi absorpsi, mungkin karena waktu paparan metabolisme mukosa meningkat. Nah, jadi ada berbagai hal yang mungkin bisa terjadi sebenarnya, ya. Tadi propantelin, ya, antimuskarinik karena dia mampu menunda pengosongan lambung, mempengaruhi absorpsi parasetamol. Tapi obat yang sama ini, antimuskarinik, ternyata bisa juga menurunkan motilitas usus, ya, dan mungkin menyebabkan waktu nih, ya, waktu untuk pelarutan absorpsi suatu obat itu bisa lebih lama, sehingga nanti bisa aja akan meningkat. Tapi untuk levodopa, ini obat yang lain lagi, ya, absorpsinya lebih, ya, berkurang juga karena waktu paparan metabolisme mukosa usus jadi meningkat. Nah, karena levodopa ini bisa mengalami metabolisme di mukosa usus, hingga nanti akan inaktif, yang terabsorpsi dapat berkurang. Oke, yang berikutnya masalah induksi atau inhibisi drug transporter protein, ya. Jadi ini suatu protein pengangkut obat ini. Biopabilitas oral beberapa obat dibatasi oleh aksi protein pengangkut obat yang mengeluarkan obat yang telah berdifusi melalui lapisan lambung kembali ke lambung. Ya. Ini contohnya yang paling sering sudah dilakukan studi adalah P-glycoprotein, ya. P-glycoprotein ini adalah drug transporter obat. Tapi dia punya peranan gini, ya. Obat itu misalnya ada obat yang sudah berdifusi gitu, ya, lewat lapisan lambung. Jadi sudah masuk nih ke dalam lambung gitu, ya, lapisan lambung. Tapi oleh P-glycoprotein ini nanti akan dikembalikan lagi gitu. Jadi masuk lagi ke saluran cerna. Nah, jadi dia bisa mengurangi, ya, proses absorpsi obat. Digoxin adalah suatu substrat dari glikoprotein P, ya. Ini salah satu contoh obat yang bisa dipengaruhi oleh glikoprotein P adalah digoxin, ya. Obat yang menginduksi protein ini contohnya adalah rifampicin, ya. Nah, ini tentu kalau dia bisa menginduksi P-glycoprotein berarti nanti akan berpengaruh nih pada digoxin, ya. Ya, akan mengurangi bioavailabilitas digoxin secara moderat, ya. Nah, di sini ada satu studi yang pernah dilakukan, ya,
pada 18 subjek sehat pemberian dosis tunggal dioksin 0,25 mg setelah sebelumnya diberikan rifampin ya 300 mg 2 kali sehari selama 7 hari menghasilkan penurunan Cmax sebesar 38%, AUC-nya sebesar 25% dibandingkan pemberian dioksin saja. Nah, jadi dari sini bisa terlihat itu Cmax-nya turun, AUC-nya turun ya. Karena eh, proses absorpsi dioksin jadi turun ya. Dampak ada induksi rifampisin pada P-glikoprotein. Nah, ini ada contoh obat ya yang dapat menginhibisi atau menginduksi P-glikoprotein tadi di usus halus ya, dan pengaruhnya jika diberikan bersama obat lain. Atorvastatin, ya, siklosporin A, eritromisin, ketoconazole, ritonavir, jusgrip, ya, verapamil. Nah, ini semuanya adalah inhibitor. Nah, dia bisa menghambat kerja dari P-glikoprotein. Nah, kalau dia dihambat tentunya nanti berpengaruh pada obat lain. Misalnya kalau terhambat AUC dioksin jadi meningkat gitu ya. Ada kenaikan ketersediaan hayati docetaxel atau paclitaxel, kenaikan Cmax dan AUC atorvastatin, siklosporin. Nah, kalau terhambat ya ada obat-obat yang akhirnya yang memang dia substratnya P-glikoprotein menjadi absorpsinya meningkat. Tapi kalau inducer, nah tadi ya, seperti yang sudah contoh tadi, seperti rifampicin, Sidionworth ini, nah nanti bisa berpengaruh menurunkan absorpsi obat. Contohnya di sini digoxin. Malabsorpsi. Ya, malabsorpsi contohnya di sini adalah obatnya neomycin. Neomycin bisa menyebabkan sindroma malabsorpsi. Ya. Jadi bisa menurunkan absorpsi gitu. Mungkin karena dia menyebabkan perubahan pada flora usus ya. Mengganggu penyerapan sejumlah obat termasuk digoxin dan methotrexate. Nah, jadi nanti absorpsinya jadi bisa berkurang. Nah, ini rangkuman ya. Jadi beberapa obat yang interaksinya di daerah absorpsi ya. Drug affected ini berarti obat yang terpengaruh. Contohnya di sini siklosporin ya. Interaktanya orlistat. Efeknya orlistat menghambat absorpsi ya. Diet PET. Nah, ini nanti untuk obat-obat yang lipofilik juga terpengaruh. Jadi termasuk juga obat lipofilik contohnya seperti siklosporin. Digoxin dengan metoclopramid, propantelin tadi ya. Terjadi penurunan absorpsi digoxin. Kalau metoclopramid, tapi propantelin absorpsi dioksinnya meningkat. Nah, ini karena perubahan tadi ya pada mobilitas zat ya, lambung. Digoxin, levothyroxine, warfarin dengan kolestiramin. Absorpsinya turun karena ada ikatan atau kompleks ya dengan kolestiramin. Ketoconazole ya dengan antacid, dua reseptor antagonis PPI tadi ya. Ketoconazole absorpsinya turun karena penurunan pada pelarutannya ya. Penisilamin ya, dengan adanya antacid berbentuk kelat ya. Penisilamin yang tidak larut hingga absorpsinya turun. Methotrexate dengan neomycin. Nah, neomycin menginduksi malabsorpsi speed. Quinolon. Nah, obat-obat antibiotik quinolon ini dengan antacid ya. Ini juga terbentuk kompleks. Tetrasiklin juga terbentuk kelat atau kompleks. Ini jadi turun. Untuk mencegah interaksi obat di tempat absorpsi, perlu dilakukan pemberian obat dengan selang waktu 1-2 jam. Nah, jadi kalau
ada interaksi di daerah absorpsi, sebaiknya dua obat ini tidak diberikan bersamaan, diberi rentang atau jeda waktu. Untuk mencegah pembentukan kompleks atau kelat ya, dengan kalsium, magnesium, aluminium atau besi ya, atau mencegah absorpsi obat oleh absorben, kaolin, pektin, norit, kolesteramin, waktu selang pemberian tergantung obat mana yang diberikan terlebih dahulu. Obat diberikan terlebih dahulu ya, selang 1-2 jam. Asumsinya obatnya sudah selesai terabsorpsi. Nah, jadi selang 1-2 jam itu asumsinya bahwa obat yang kita berikan pertama itu sudah terabsorpsi. Jika diberikan sebaliknya, perlu selang waktu yang lebih lama sampai mineral atau absorben tidak berada lagi di tempat absorpsi obat. Nah, jadi mana dulu yang diberikan? Jadi sebaiknya ya diberikan obat dulu ya, nanti diberi selama waktu 1-2 jam supaya obat itu bisa terabsorpsi dengan baik dulu, baru yang mempengaruhi kita beri. Selang waktu pemberian dua obat atau lebih lebih sulit diprediksi jika salah satu obat mengubah sistem fisiologik atau biokimiawi ya. Interaksi ketokonazol, itrakonazol dengan antagonis reseptor H2 tadi, di mana ketersediaan hayati antifungi atau anti jamur menjadi sangat rendah karena pH lambung usus menjadi basa. Sebaiknya antifungi diberikan lebih dulu 1-2 jam, kemudian baru diberikan penekanan reseptor H2. Bila urutan terbalik, selang waktu pemberian antifungi harus menanti sampai pH lambung usus menjadi normal kembali. Lebih sulit diprediksi karena durasi efek penekanan reseptor H2 cukup bervariasi antar usia. Kalau yang mengubah sistem fisiologik atau biokimiawi di saluran cerna, contohnya antagonis reseptor H2 ini ya sebaiknya yang obat yang terpengaruh diberikan lebih dulu, 1-2 jam, baru nanti kita berikan obat antagonis reseptor H2-nya. Ini karena obat dua-duanya kan harus diberikan kepada pasien mungkin untuk terapi. Yaitu interaksi pada proses absorpsi. Banyak sekali ya contoh obat-obatnya. Mungkin sudah bisa nanti dari berbagai contoh obat tadi mungkin bisa dicari gitu ya. Yang mana ini dijadikan studi jurnal, artikel jurnalnya ya. Nanti bisa dilihat. Interaksi obat pada proses distribusi ya. Jadi ini ya, the interrelationship absorpsi, distribusi, ikatan, metabolisme, ekskresi obat ya, konsentrasinya di tempat aksi yang jadi memang seperti inilah kira-kira ya hubungan antara bagaimana kalau kita memberikan obat dengan dosis tertentu ya, terjadi liberasi dulu. Nah, liberasi ini penghancuran dari ketersediaannya, kemudian terlarut, nah baru terjadi proses absorpsi. Nanti di dalam kompartemen sentral, ya nih, kompartemen plasma, obatnya tentu bentuk bebas. Nah, di dalam plasma itu sebagian nanti ada yang terikat dengan protein plasma, gitu, ya. Yang terikat dengan protein plasma ini ya dia tidak bisa kemana-mana, akan berada di kompartemen plasma saja atau kompartemen sentral. Hanya yang bentuk bebas yang nanti bisa terdistribusi, ya. Bisa ke tempat jaringan reservoir, ya. Di sini juga nanti bisa terikat dengan protein atau bentuk bebas ya, terjadi keseimbangan. Nanti juga bisa bolak kembali ya. Bisa ke tempat aksi obatnya. Nah, ini terjadi interaksi dengan reseptor menimbulkan efek ya. Ini juga ada yang terikat, ada yang bentuk bebas gitu ya. Atau mungkin juga ke tempat aksi yang lain yang tidak diinginkan. Makanya bisa menimbulkan gejala efek samping gitu, dari obat karena
dia bisa berinteraksi dengan tempat yang sebenarnya tidak diinginkan, ya. Yang bentuk bebas juga bisa nanti ke organ hepar, ya, hati. Nah, ini mungkin terjadi biotransformasi, terjadi proses metabolisme, ya. Nanti berubah jadi metabolit. Nah, ini nanti bisa ditransfer lagi masuk ke dalam kompartemen sentral, ya. Yang bentuk bebas dan metabolit ini nanti bisa diekskresikan. Ini terutama lewat ginjal, ya. Terjadi clearance, ya, pembersihan dari tubuh kita. Nah, itulah mekanisme atmo obat, ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuk bebas ini bisa kemana-mana ini. Tapi yang terikat dengan protein plasma ini ya tetap berada di dalam kompartemen sentral atau kompartemen plasmanya. Distribusi blood flow. Nah, ini distribusi aliran darah, ya. Jadi blood flow kalau kita lihat, ya, ginjal mililiter per menit, wah ini paling tinggi nih ginjal. Liver atau hepar tadi, hati. Ini otak, ya, jantung, terus otot, ya, terus jaringan adikus dan sisanya. Total 5.500 ml per menit. Dibayangkan itu, ya, jantung kita tuh memompa darah 5 liter, ya, per menitnya. Nah, ini bobotnya, ya. Ginjal itu 0,3 kilogram, ya. Jantung 0,3, yang paling gede ya tentu massa otot, ya. Jadi bobot total kan 70. Rasionya, ya, flow dan mass, ya. Jadi aliran darah, kecepatan aliran darah dan mass dalam satuan mililiter per menit per kilogram. Nah, jadi nampaknya memang ginjal yang paling besar, 3667. Kemudian diikuti jantung, liver, ya, otak juga. Prosentase cardiac output memang kalau kita lihat juga yang paling besar ada di liver, ya. Ini yang tempat proses metabolisme obat. Ya, ini distribusi aliran darah. Mekanisme utama interaksi pada distribusi, ya, obat adalah perubahan pada ikatan obat dengan protein. Nah, itu, ya. Karena perubahan ikatan obat dengan protein ini tentu akan berpengaruh pada bentuk bebas tadi, kan. Ya, bentuk bebasnya itu nanti bisa bertambah atau jadi berkurang tergantung perubahan pada ikatan obat dengan protein. Dan bentuk bebas tadi kan yang bisa terdistribusi gitu, atau dia bisa berpindah ke tempat lain, ya. Albumin pada umumnya dapat mengikat obat-obat asam lemah, namun juga dapat mengikat beberapa obat basa lemah maupun obat yang netral. Albumin merupakan protein plasma, ya, yang biasanya paling banyak ini, ya. Obat basa lemah pada umumnya terikat pada AAG, alfa 1 asid glikoprotein. Tapi protein ini juga dapat mengikat obat yang netral. Nah, jadi obat asam lemah yang kebanyakan, ya, albumin. Sebagian obat juga dapat terikat oleh albumin, AAG, dan lipoprotein. Nah, jadi obat-obat itu ada yang terikat ke berbagai protein plasmanya, albumin, AAG, ya, atau lipoprotein. Lipoprotein adalah terdiri dari protein, trigliserid, kolesterol, fosfolipid, ya. Kalau kita bicara mungkin HDL, LDL, ya, mungkin sudah pernah belajar itu. Nah, itu merupakan contoh dari lipoprotein. Obat-obat yang terikat protein plasmanya lebih dari 70%. Nah, ini, ya. Nah, ini contoh-contoh obat yang terikat dengan albumin, ya. Tanpa tanda kurung dia obat asam lemah. Nah, jadi yang tanpa, kalau N ini berarti yang netral, ya. Kalau B ini berarti obat asam lemah. Jadi ada beberapa obat yang asam lemah, kebanyakan memang terikatnya dengan albumin, tapi albumin juga bisa aja yang obat basa lemah atau yang netral. Ada yang terikat albumin dan glikoprotein tadi, ya, AAG.
Tanpa tanda kurung berarti dia obat basa lemah. Nah, ini bintang 2 ini ada yang netral, tapi tidak ada yang asam lemah di sini. Albumin dan lipoprotein. Nah, ini. Ada juga yang albumin, AAG, dan lipoprotein. Nah, jadi cukup banyak ya. Kayaknya obat asam lemah juga tidak ada. Jadi hampir semua obat asam lemah itu dia terikatnya dengan albumin saja. Tidak ada yang terikat dengan protein plasma yang lain, AAG maupun yang lipoprotein. Untuk tiap obat, afinitas dan selektivitas ikatannya dengan protein plasma itu tidak sama, ya, sehingga dapat berkompetisi ya, terhadap ikatan yang sama pada protein. Albumin diketahui terdapat dua tempat ikatan yang kuat, tetapi masing-masing dengan selektivitas berbeda terhadap obat. Ketika suatu obat telah terikat oleh protein plasma, dapat terjadi pendesakan oleh obat lain yang afinitas dan kadarnya lebih tinggi, sehingga menyebabkan obat yang terdesak menjadi bebas. Ya. Kemudian mengalami disposisi ke seluruh tubuh, itu tadi ya, bisa berpindah kemana-mana. Terdistribusi, mungkin dia termetabolisme, terekskresi, atau akhirnya ke tempat aksi obat. Ya. Reseptornya bisa bertambah. Contoh obat yang terikat pada tempat ikatan yang berbeda pada albumin. Nah, jadi albumin tadi punya dua tempat ikatan ya. Ada di ikatan yang satu, ada ikatan dua ya. Tapi ada juga yang pada dua tempat ikatan albumin. Ada beberapa obat lain. Pengaruh secara klinis ya, pengaruh klinis yang nyata apabila kedua obat yang berinteraksi diberikan secara berulang. Nah, jadi ini kalau pada distribusi ini ya obat yang diberikan secara berulang ya, dosis ganda atau multiple dosing. Sehingga obat yang terdesak akan berada di reseptor dan menampakkan aksi yang secara konsisten. Jika obat yang terdesak hanya diberikan dosis tunggal, maka efek klinisnya mungkin tidak begitu nyata. Nah, jadi kalau pada mekanisme distribusi ini lebih kepada yang diberikan secara berulang atau dosis ganda. Contoh pendesakan obat dari ikatannya dengan protein plasma yang menyebabkan obat yang terdesak menjadi bebas dan terdisposisi. Contohnya di sini diazepam, ya, obat pendesaknya ada asam valproat, ya, asam trifluoroasetat, ya, yang merupakan metabolit dari halotan. Obat pendesak kalau A ini menurunkan, kalau B meningkatkan clearance fraksi obat bebas yang terdesak. Nah, jadi sini ada tanda A, ada B ya. Kalau A itu berarti turun nilai clearance-nya, kalau B berarti ada peningkatan. Nah, ini berbagai contoh. Jadi diazepam, phenytoin ya, didesak oleh asam salisilat, asam valproat, phenylbutazone, phenidap ya, tolbutamide. Nah, jadi berbagai contoh. Obat yang mengurangi ikatan ya, obat yang berkurang ya. Ikatannya berkurang ya dari 99% menjadi 95%. Jadi berkurangnya sih hanya 4%. Akan meningkatkan konsentrasi obat bebas dan aktif yang tidak terikat dari 1% menjadi 5%. Jadi ada peningkatan 5 kali lipat ini yang bentuk bebas. Nah, apakah ini nanti akan terjadi peningkatan efek obatnya? Nah, ini mari kita lihat. Pendesakan ini kemungkinan besar hanya akan meningkatkan jumlah molekul bebas dan aktif secara signifikan jika mayoritas obat berada dalam plasma daripada jaringan. Sehingga hanya obat dengan volume distribusi yang rendah yang akan terpengaruh. Nah, jadi volume distribusi yang rendah yang terpengaruh. Kalau volume distribusi yang tinggi malah justru mungkin tidak terlihat. Contohnya yang
volume distribusi rendah di sini ada tolbutamide ya, ada warfarin, ada phenytoin. Warfarin, phenytoin. Nah, ini yang terikat dengan protein plasmanya termasuk tinggi. Jadi obat yang terikat dengan protein plasma yang tinggi yang biasanya bisa terjadi pengaruh yang signifikan. Nah, ini ada yang lain ya, ambil contoh volume distribusi obat dari yang kecil ya, kecil itu 3,5 sampai 10 liter sampai yang paling besar lebih dari 70 liter. Ini beberapa contoh obat dengan nilai volume distribusi obatnya. Interaksi ikatan obat dengan protein yang penting secara klinis tidak mungkin terjadi jika hanya sebagian kecil obat dieliminasi. Ya. Obat dengan rasio ekstraksi yang rendah. Karena setiap peningkatan fraksi bebas akan dibersihkan secara efektif. Nah, jadi maksudnya obat-obat yang masuk dalam golongan rasio ekstraksi rendah, ya, ini bisa jadi secara klinis itu tidak terpengaruh gitu. Kalau ada interaksi obat pada ikatan obat dengan protein, jadi ada pendesakan ya. Karena setiap ada peningkatan fraksi bebasnya akan segera dibersihkan ya, atau dikeluarkan atau dieliminasi. Obat-obat yang terikat dengan protein plasma secara ekstensif dan sebagai subjek reaksi pendesakan ya, contohnya warfarin, sulfonylurea, phenytoin, methotrexate, valproat, tetapi dia termasuk rasio ekstraksi rendah, ini independent protein binding. Nah, jadi sebenarnya mereka tidak terpengaruh sebenarnya ya. Jadi walaupun terikat yang protein plasmanya tinggi, bisa jadi secara klinis kalaupun ada pendesakan itu mungkin tidak terpengaruh secara klinis. Karena dia termasuk golongan rasio ekstraksi yang rendah. Nah, ini ada satu studi ya, dalam studi retrospektif pada pasien yang baru memulai terapi warfarin. Warfarin, dosis awal warfarin yang sama diberikan kepada 32 pasien yang mengkonsumsi kloral hidrat setiap hari dan ada 67 pasien yang tidak menerima kloral hidrat. Kebutuhan warfarin pada kelompok kloral hidrat pada hari pertama itu turun seperti ini. Tapi naik lagi pada hari ini konsumsi kloral hidrat. Kloral hidrat terutama di kapsul menjadi asam triklorosat yang bersih dengan warfarin untuk tempat mengingatkan pada akibatnya mengeluarkan gas aktif dan dalam plasma dan warfarin yang diingatkan. Efeknya berlangsung singkat karena mengeluarkan lebih terbatas oleh ini hingga kadar warfarin yang tinggi bertambah dan lagi ada pada hari pertama itu turun habis bisa terjadi. Interaksi antara warfarin dan telah terdeteksi dengan biasanya tidak penting secara klinis. Kemudian sangat bahwa permasalahan tidak dapat dihindari. Jadi secara klinis tidak terbukti tidak signifikan terlihat ada berbeda-bedanya dari peningkatan yang membawa warfarin ini turun, tapi setelah itu karena dia masuk proses tadi dia terpapar sudah yang pada pagi keadaan malam-malam belakang. Secara intronya yang umum digunakan dapat disesuaikan dengan lain-lain, tapi dengan efeknya tampaknya selalu di luar secara efektif. Hasilnya biasanya didapat secara praktis. Nah, dalam kasus ini itu mungkin terlihat bahwa ada pendesakan ikatan
obat dengan protein plasma. Tapi kalau sudah diberikan secara info gitu ya, masuk ke dalam pasien ada sistem buffer yang efektif sehingga secara medis tidak terpengaruh. Sulit teman-teman lakukan transaksi TC secara medis sama dengan cara melakukan imunisasi. Jadi kalau kita langsung pendekatan program itu biasanya secara bisnis sulit dikerjakan. Yang bagaimana harus secara bisnis. Beberapa transaksi yang awalnya biasa saja jadi agak berbahan dikata protein yang terbukti melibatkan yang lain. Jadi ada yang harus secara bisnis yang awalnya biasa saja perubahan pada kata protein. Tapi ternyata setelah cek ada mekanisme yang lain. Nah, di sini contohnya efek antioksidans warfarin meningkatkan cara ada dari virus tersebut. Ini ada fenomena bazar sangat efek mengganggu kemarin dari peningkatan protein plasma sehingga meningkatkan konsentrasi antioksidan dan aktif. Efeknya dan juga secara infinitif. Mekanisme sendiri biasanya dalam protein karena obat yang disasarkan tersedia biologik berdasarkan jadi efeknya biasanya bersifat sementara dari awal dan kanker penyakit. Tetapi itu hanya sementara. Namun ini data juga mengangkat metabolisme warfarin yang melibatkan dari warfarin sehingga efek meningkatkan dan bertambah dari metabolisme tidak hanya mendesakkan protein plasma warfarin, tetapi juga bisa menghambat metabolisme warfarin. Metabolisme dan desakkan pada protein lainnya bisa meningkatkan efek warfarin yang secara fisik itu meningkat secara nyata. Kalau tidak ada dan itu walaupun yang vaksin dosis itu meningkat, tetapi tidak akan terjadi peningkatan pada metabolismenya yang prosesnya. Karena ini bisa menghambat proses metabolisme yang nilai-nilainya pada mekanismenya. Efek warfarin meningkat secara nyata setelah ada vaksinnya pengetahuan tentang perubahan penyakit protein yang penting dalam kemampuan obat terapeutik ini terapeutik. Pasien yang mengkonsumsi protein di berbagai yang besar dari hari tempat kesehatan jumlah protein yang terbebas akan meningkat, tetapi ini yang akan segera dihilangkan oleh metabolisme dan ekspresi sehingga berbagai dengan aktif yang bisa tetap sama. Jadi ternyata kalau penggunaan kesehatan yang berbasis itu akan segera dieliminasi. Malah proses metabolisme dan ekspresi nanti juga biasanya relatif tetap sama. Namun jumlah total ini bisa jadi berkurang, ya kan? Jadi total untuk bebas dan zakat. Oleh karena itu jika penerimaan tahu orang ini ada dari totalnya, mungkin kita tambah bahwa ini total mengalami terapi. Oleh karena itu dosisnya mungkin perlu ditingkatkan. Namun karena penyakit itu tidak berubah, hal ini sudah tidak diperlukan dari mereka dosis karena berarti bisa sampai kita harus hati-hati kalau dalam hasil dari ternyata kompartnya menurun akan ada dosis tapi kira-kira dosisnya jadi bisa terapi mungkin perlu biasanya dengan itu
berani mengalami ketakutan dan eksis. Perubahan hormon ini berakibat penurunan kadar protein. Jadi kalau ada penurunan kadar protein sama, karena resikonya ya tergolong jadi 4. Ada resistnya tinggi, ya. Ada yang rendah, resistnya yang rendah dan tinggi. Yang ini resistnya tinggi, PP-nya kecil. Kalau ada penurunan kadar protein plasma, maka nilai PP-nya relatif tidak juga, nilai tidak tidak berubah. Tapi kalau yang resistnya tinggi dan hormon resistnya besar, nanti ada yang berdasarkan penurunan kadar protein plasma itu nilai meningkat, nilai resistnya menjadi nilai resistnya tidak berubah. Tapi untuk yang resistnya rendah, nilai PP-nya kecil, nilai PP-nya tidak berubah, nilai resistnya meningkat, resistnya tinggi. Tadi yang yang rasa resistnya rendah, jadi penyatapan pada proses eliminasi. Tapi kalau yang resistnya rendah, nilai PP-nya besar, itu nilainya penurunan kadar protein plasma, terjadi peningkatan pada hormon diskusi, nilai resistnya meningkat, nanti resistnya itu berbeda. Jadi nampaknya yang betul-betul pokok adalah pokok ini, ya. Jadi penurunan kadar protein plasma itu berbeda dan berpengaruh. Yang rendah semuanya berpengaruh dari imunisasinya. Iya, karena imunisasinya mendeteksi saja ini secara klinis tidak signifikan. Kemudian industri pada gerak transporter protein, ya. Sama dengan gerak transporter protein tadi, ketahui bahwa distribusi obat adalah otak ini, dan beberapa organ lain seperti dibatasi oleh protein obat bagi protein ini. Protein secara aktif mengangkut obat keluar dari sel jika obat tersebut telah berdistribusi secara pasif di dalam sel. Ini berarti jadi protein juga dari proses absorpsi dalam lambung. Tapi ternyata di otak, di organ feses berada tidak ada di dalam sistem ini, ya, di dalam tubuh. Ini diskusinya bisa dikotakkan, tapi kalau tadi ada protein yang bisa menolak obat atau biasa berdiskusi. Obat yang merupakan penghambat transporter ini dapat meningkatkan absorpsi ke dalam otak, yang dapat meningkatkan efek samping pada sistem proses atau tidak memberikan manfaat. Kalau ada penghambat transporter di protein ini, nanti obat itu akan lebih banyak bisa terabsorpsi ke dalam otak, ya. Mungkin tidak meningkatkan efek samping pada sistem proses atau mungkin dapat memberikan manfaat. Jadi tergantung pada tujuan yang akan terjadi. Jadi kalau yang impor yang ini atau protein sama apa ada. Perlu dicermati bahwa salah satu yang membedakan kadar protein plasma jaringan tidak dapat dibedakan dengan protein sama khusus sampai penjajaannya harus butuh proses distribusi obat yang saling berasal dari eliminasi. Ini perlu menunjukkan bahwa kalau ada dua obat yang diberikan pada pasien dan ternyata
salah satu itu bisa mempengaruhi pada ikatan badan plasma atau jaringan ini akan sulit untuk melakukan apakah ini bisa apa tidak karena mencegahnya lebih sulit ya. Jadi mungkin harus menunggu proses yang dirasa tereliminasi jadi agar sudah diberikan bersama kalau ternyata bagian yang bisa dilihat proses signifikan terhadap terapi dengan yang berpengaruh. Ya, saya kira itu jadi dua mekanisme proses absorpsi dan diskusi ya. Kalau absorpsi bukan banyak yang berpengaruh signifikan kan ya. Kalau proses diskusi banyak diskusi yang mencari contoh yang bisa berpengaruh signifikan nanti ya. Kecuali kalau mekanisme lain yang bisa berpengaruh yang tidak ada karena yang memberikan pada atau protein plasma tujuannya diskusikan kajian ada mekanisme lain mungkin dari siapa tahu ada kelompok yang ternyata bisa menunjukkan gitu ada antara asal banding apa gitu ya obat lainnya yang dia memang mekanisme pada dasar pada protein plasma tapi ini berpengaruh signifikan kan jadi ada mekanisme yang terdapat. Saya kira itu ya materi pertemuan pertama ya sama di pertemuan kedua. Nah, kita bicarakan mengenai mekanisme yang ya. Ini yang proses absorpsi dan proses diskusi sudah saya sampaikan di proses metabolisme dan ekspresi nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan ketiga yang akhir itu nanti akan di dari sesuai nanti kan materinya kalau ada pertanyaan silakan di forum tadi di dialog nanti disampaikan di sana kalau ada pertanyaan nanti kelompoknya menjawab pertanyaan bisnis saya bisa melihat aktivitas keaktifannya ya ada diskusi maupun aktivitas di artikelnya dan nanti kalau TS soal ya itu dari dan sanksi ya itu mungkin ada dialog dan soal TS ya jadi silakan dikatakan makanya nanti apa yang ada yang belum daftar porsinya segera nanti kita akan ada biasa ya. Ini kira-kira ya saya udah normal ya yang partisi ya saya yang tanya saya karena khusus ya ulang ini selalu sering ada jam 4 luar yang apa ada hal-hal yang mau disampaikan mungkin atau pertanyaan mungkin kalau sudah ada bisa saya yang pertemuan pada sore dia terima kasih pertanyaannya saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.